Sebelum kita jauh membahas tentang gangguan-gangguan memori dan beberapa tema lainnya, penting untuk kita telaah terlebih dahulu apa itu memori, apa sebab-sebab terjadinya gangguan memori, dan bagaimana solusinya dalam mengatasi gangguan memori. Memori adalah sistem mental yang memungkinkan manusia untuk menerima, menyimpan, mengorganisasi, mengubah, dan mengambil kembali informasi. Memori bukanlah lemari penyimpanan fakta, melainkan sistem aktif yang melibatkan pengolahan informasi. Memori memiliki 4 macam tahapan, yaitu memori sensorik atau sensory memory, memori jangka pendek atau short-term memory, memori kerja atau working memory, dan memori jangka panjang atau long-term memory. Memori sensorik adalah tempat penyimpanan sementara yang memungkinkan informasi bergerak ke memori jangka pendek. Sedangkan memori jangka pendek adalah penyimpanan informasi dengan disadari selama beberapa menit. Informasi ini tidak akan bertahan lama kecuali mengulanginya. Berikutnya, memori kerja adalah tempat untuk berpikir, tempat memproses informasi, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, memori jangka panjang, yaitu tempat penyimpanan informasi yang lebih permanen dan tak terbatas kapasitasnya untuk mengaksesnya. Informasi LTM perlu diambil kembali ke dalam memori jangka pendek untuk digunakan. Lalu, apa penyebab dari gangguan memori ini? Mari kita cermati paparan alur berikut. Sebab-sebab dari gangguan memori yaitu: pertama, kegagalan pengundian; kedua, kegagalan penyimpanan; dan yang ketiga, kegagalan pengambilan kembali. Kegagalan pengundian bukan karena memori hilang, melainkan karena informasi tidak disimpan sejak awal. Kemudian, kegagalan penyimpanan adalah memori bisa menghilang karena tidak pernah digunakan lagi. Dan terakhir, kegagalan pengambilan kembali adalah informasi tidak bisa diakses ketika dibutuhkan karena pengingat isyarat tak tersedia. Bagaimana cara mengatasi dari gangguan memori? Terdapat 2 cara dalam mengatasi gangguan memori. Pertama, codependent forgetting adalah informasi akan lebih mudah diakses jika kita berada dalam kondisi yang mirip saat mempelajarinya. Yang kedua, state dependent learning adalah kondisi tubuh atau suasana hati saat belajar dapat memengaruhi kemudahan dalam mengingat. Contoh solusi yang pertama yaitu codependent forgetting, misalnya belajar dan ujian di ruangan yang sama atau menggunakan aroma parfum yang sama saat belajar dan ujian. Itu dapat membantu proses ingatan. Contoh solusi yang kedua yaitu state dependent learning, misalnya informasi yang dipelajari saat suasana hati bahagia akan lebih mudah diingat saat kita kembali merasa bahagia. Setelah kita mencermati konsep dasar memori beserta sebab-sebab gangguannya, maka kita dapat menemukan bahwa agar memori kita tetap selalu kuat dan mudah untuk diretrieve, pertama, saat pengundian harus dilakukan dalam keadaan sadar, sehingga ia dapat mengidentifikasi dan memahami pemaknaannya. Dan yang kedua, harus dilakukan dalam keadaan hati bahagia atau menimbulkan rasa pada dirinya, baik itu rasa senang, sedih, dan bahkan takut.